Businessman Opinion. Mitra bisnis Kementerian Keuangan mengusulkan suntikan modal ke sejumlah BUMN untuk tahun ini. Suntikan modal itu akan diberikan antara lain ke PT Kereta Api Indonesia, Hutama Karya, dan beberapa BUMN lainnya, termasuk Bio Farma dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang kini sedang terjerat masalah korupsi. Nah, apa komentar Anda mengenai suntikan modal untuk BUMN ini, bahkan juga untuk BUMN yang sedang terkait kasus korupsi ini? Silakan di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Ya, pendapat saya kalau persoalan korupsi itu kan ranahnya ranah hukum sama instansi keamanan negara ya. Karena keamanan negara saya sebut di sini kan bisa dari internal ataupun eksternal. Bisa dari pengusaha lokal maupun pengusaha luar. Jadi ketolak belakang ke BUMN-nya menurut saya jangka panjang sama jangka menengahnya yang masyarakat mau melihat bagaimana sepak terjang BUMN pada masa-masa reformasi ini. Jadi perpindahan dari Orde Baru ke reformasi, apa yang ditampilkan oleh produk pemerintah yang terpilih sekarang, itu masyarakat yang mau menilai. Karena dari situ aja kita bisa menilai bahwa ketertinggalan PT POS salah satunya seumpamanya. Begitu juga PLN, akuisisi reaktor nuklirnya pun sampai sekarang sepak terjangnya kita belum melihat bagaimana reaktor nuklir itu apa jadi atau tidak. Ini kan perlu wacana masyarakat juga pendapatnya secara khusus, apa dibolehkan atau tidak. Karena ini mengacu pada sistem ekosistem lingkungan, AMDAL dan lain sebagainya. Iya, begini ya, kita kan sudah tahu bahwa BUMN atau badan usaha milik negara atau yang lain itu milik negara badan usaha itu kan sudah disuntik dari zaman dulu ya, mantan presiden dulu sampai sekarang. Yang kita tanya berikutnya adalah, kalau defisit terus menerus tiap tahun, apa harus suntik uang APBN terus atau uang kita bayar pajak atau salah satunya selain dari utang negara? Itu kan bukan perbaikan yang bagus gitu ya. Lalu kalau memang terjadi lagi-lagi disuntik lagi, apa ia akan menyelesaikan masalah yang ada di BUMN? Saya rasa tidak. Jawabannya kemungkinan seperti itu. Lalu bagaimana seharusnya kita lakukan pada BUMN itu? Ya kalau terjadi indikasi korupsi kemungkinannya, diusut aja. Lalu diproses pidana, tipikor itu dihukum yang berat, kalau dia ringan tidak membuat efek jerah. Lalu disita hartanya. Ya kalau misalnya belum ada undang-undangnya, udah hakimnya menyita hartanya semalah, putusan hakim tipikor gitu ya, kemungkinannya habis. Mau gimana lagi toh stakeholder yang terlibat melakukan undang-undang penyitaan aset pada koruptor itu kan tidak dilakukan juga akhirnya kan undang-undangnya. Lalu ya seperti itu, kemungkinan seperti itu. Dan ini kan kalau terus dibiarkan seperti ini, maka akan menggurus keuangan APBN kita yang salah satunya dari sumbernya uang pajak rakyat kita. Dan ini membawa cita tidak baik. Ingat, bukan hanya masalah korupsi di negara kita saat ini. Ada yang peredaran narkoba marak, itu juga berbahaya bagi rakyat kita. Minuman keras, judi online dan tidak online, pelacuran, permainan politik kotor. Dan awal-awal mula dari para oknum koruptor ini kan menjadi pejabat negaranya kemungkinan tidak jujur. Dan itu awal mula dari mereka bisa berkuasa atau jadi pejabat atau ASN atau aparat negara kan rekrutmennya yang kurang jujur kemungkinan. Ini awal mulanya jadi timbul penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran peraturan perundang-undangan kasus korupsi. Jadi ini semuanya harus diperbaiki, ditindak dengan tegas, kemungkinan seperti itu. Terima kasih Sambung Meratu. BUMN bagi-bagi uang milik negara. Itu pandangan saya. Itu BUMN dari dulu sejak udah lama sampai sekarang mah nggak ada beresnya. So uang negara. Kenapa ya? Mereka berani. Kalau milik swasta kan mereka nggak berani ada penuntutan. Ya itulah bagi-bagi BUMN. Sebagian untuk pembangunan nggak tahu salah gunakan. Kedua juga bagian pengelola dimakan, dikorupsi. Emang dari dulu BUMN disuntik sebagai ekonomi bisa jalan.
Kalau nggak ya kolaps semua. Masalah yang tadi di Cetep Agung. Dunia memang begitu. Prostitusi judi sejak zaman bahla. Begitu dunia hidup. Di Tiongkok juga ada. Cuma tegas hukumnya yang mungkin agak kurang. Malah manusia hidup di dunia memang begitu. Saya komentar dari Akong. Iya, ini yang minta Menteri Keuangan yang minta suntikan dananya, atau Menteri apa tuh yang jadi Ketua PSSI, terakhir deh tuh BUMN menterinya, yang minta dia apa Menteri Keuangan yang minta, Keuangan yang minta, jadi dia mengusulkan, berarti Menteri BUMN-nya oncang-oncang kaki dong, enggak, diem saja dia tahu keuangannya kayak begitu, tapi yang sibuk nih Kementerian Keuangan, makanya saya bilang. Segala sesuatunya itu jadi gimana mau ngomong lagi saya ini. Kalau udah kayak gitu lebih baiknya saya tekankan lagi. Udah berulang kali lah kayak begini. Bukan sekali ini aja, mungkin bukan terakhir ini lagi nanti. Lebih baik disuntik mati saja lah. Bukan apa korupsi ini juga tidak akan habis kalau begini-begini terus. Dalilnya suntikan dana. Itu tahu uang siapa? Uang rakyat dari pajak. Nanti pajak rakyat ditambah-tambah. Sama aja kita punya perusahaan pribadi lah. Atau punya PT, kita ada beberapa orang PT pemegang sahamnya. Kita nggak kuat modal. Siapa yang membantu kita? Kalau kita tidak jaminan kita tidak kuat. Sekali dua kali orang menjamin mungkin dikasih. Tapi kalau kelihatan kayak begini terus, pilot tutup. Nah ini seolah-olah jadi karena mereka punya kuasa, mereka bisa kasar bicara, bisa menghambur-hamburkan uang negara ini tanpa tanggung jawab. Mereka selesai cuma 5 tahun kan jabatan. Makanya kembali lagi saya bilang cukup lah semua. Ini finishing kepemimpinan sekarang ini udah mau selesai 2 bulan. Nggak usah mengambil keputusan yang menyengsarakan rakyat. Cukup lah. Biar nanti aja kepemimpinan yang berikutnya. Bagaimana keputusan nanti. Jangan yang ini udah nunggu 2 bulan udah selesai. Tetap gaji dibayar kok. Nggak akan kurang itu. Apalagi Menteri Keuangan. Aduh, kita juga bingung nih. Menteri BUMN yang punya perusahaannya aja pengantung saja tanpa meminta uang apa-apa. Tanpa meminta suntikan dana. Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan yang ngajuin inilah Indonesia. Makanya kita tonton lagi apa episode nanti berikutnya. Ini ada aneh juga ya, yang minta Menteri Keuangan. Tapi saya bicara secara luas saja lah. Tapi ini kan kalau BUMN, namanya BUMN kan badan usaha milik negara. Iya. Mereka tuh dapat hak eksklusif loh. Jadi ya memang tidak semua, tapi sebagian besar itu ada sifat monopolinya, jadi sifat eksklusifnya. Mereka itu regulator, sekalian juga eksekutor. Nah, kok usaha masih bisa rugi gitu loh. Nah, kalau masih rugi berarti ada something wrong. Mestinya direksinya atau pimpinannya di BUMN itu harus disidik. Itu ada sesuatu gitu loh. Masa bisnis yang kita aja nih kompetisinya luar biasa aja, mestinya ada cuan, bisa ada profit gitu loh. Mereka itu, ini bukan sekarang kan, ini kan dari zamannya dulu sampai sekarang tuh kita denger itu BUMN itu tekor melulu, tapi yang ngurus kaya raya gitu loh. Kalau begitu, ngapain dipelihara? Dibubarin, ya kan? BUMN kan untuk ada fungsinya untuk kepentingan rakyat, tapi buntutnya juga namanya bisnis kan perlu ada margin, untung gitu loh. Buat apa dipelihara kalau rugi gitu loh? Bubarin aja. Ngapain negara kasih modal? Kalau kementerian negara kasih modal, masuk ke kantong mereka gitu loh. Kita dipajakin sekarang, luar biasa. Semua Rini kita dipajak gitu loh. Tapi menkiunya rada foya-foya ya kalau menurut saya gitu. Suntikan boleh aja Mbak, 1-2 kali. Kalau kita usaha itu kan tentunya tidak mengulangi kesalahan yang sama Mbak. Jadi artinya kalau dagang atau usaha kecil-kecilan di rumah, warung atau itu kan mungkin bisa terjadi karena salah manajemen, bisa kolab ya Mbak ya. Ya tapi ada suntikan dana lagi mungkin dari saudara atau apa,
diusahakan kan dengan suntikan itu tidak mengulangi, ya mohon maaf, kebodohan yang sama Mbak ya. Jadi artinya harus lebih cerdik lah dalam memanage warung atau usaha. Begitu juga BUMN, saya kira harus betul-betul orang yang bersih gitu. Clean government ya, leverage mental yang dicetuskan Pak RI 1 kita ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Seringkali kan korupsi merajalela, manipulasi, ya kan, markup segala barang-barang. Akibatnya uang rakyat yang dipakai tidak digunakan semestinya untuk kesejahteraan, baik kesejahteraan karyawan maupun rakyat banyak gitu loh. Akibatnya dinikmati oleh segelintir orang. Nah, ini jadi pokok persoalan. Kalau suntikan dana saya kira oke-oke aja untuk menyehatkan institusi pemerintah ya, BUMN ataupun Pemda ya. Tapi sampai sejauh mana bisa diberikan suntikan? Kalau suntikan-suntikan terus saya kira ini harus diperhatikan lah oleh Menteri BUMN-nya sendiri atau RI 1 kita, atau apakah perlu dilanjutkan gitu loh. Kalau memang suntikan ini sekali dan bermanfaat memberikan penyegaran ataupun pencerahan yang baik, saya kira tidak masalah, terus go on aja. Tapi kalau terus menerus ya ini menjadi warning buat kesejahteraan ataupun pemikiran dari kepala negara kita gitu loh. Saya kira demikian. Ya, kalau tanggapan dari saya memang mungkin tidak BUMN tersebut yang harus diberikan suntikan modal kalau peruntukan itu sama, karena memang seperti yang kita ketahui di bangsa ini memang banyak sekali BUMN yang juga struggle dalam mengelola kondisi yang ada di beberapa sektor seperti manufaktur maupun jasa konstruksi. Nah, pemberian modal ini sebetulnya juga merupakan satu cara dari pemerintah untuk mengantisipasi timbulnya risiko yang datang dari aktivitas bisnis yang dilakukan oleh BUMN tersebut, bukan untuk mengcover fraud atau kesalahan-kesalahan yang sudah terlanjur dilakukan oleh manajemen yang ada. Jadi menurut saya suntikan modal memang harus dikaji secara lebih dalam lah. Betul kan perusahaan-perusahaan tersebut layak, karena memang tidak semua sektor yang memiliki satu tatanan yang sifatnya agak lebih ke monopoli seperti KAI atau PLN atau Pertamina, dan dari pemerintah untuk sebagai sektor yang dominan di sektor industri tersebut. Kalau untuk karya memang masih ada beberapa yang lain sebagai pembanding di obat-obatan seperti Bio Farma juga masih ada yang lain juga. Nah, perlu dikaji lebih lanjut kembali. Menurut saya seperti itu. Dilematis memang. Tapi kalau saya melihatnya gini Pak, BUMN ini seringkali memang jadi biaya atau pembayar ya, atau istilahnya. Istilahnya apa sih untuk mesin perah? Sapi perah gitu ya Pak ya? Sapi perah ya, sapi perah dari elit-elit partai ya. Kita tahu kan misalnya biasanya kan dari pemilihan presiden gitu ya, terus banyak partai-partai yang dukung gitu. Nah setelah itu kan ya nggak mungkin dong dukung doang, pasti ada dong jatah tertentu. Nah ini yang menjadi polemik nantinya. Karena apa? Yang harusnya BUMN itu menjadi lembaga yang bisa menghasilkan profit, tapi karena pertama orang-orang di sana mungkin tidak kompeten, yang kedua memang tujuannya untuk balikin modal kan. Ya partai-partai itu siapa yang kasih modal? Nggak, bukan, ini logi kasar aja. Cuman sekarang kan kita dapat mencapai titik di mana BUMN ini merugi. Sedangkan kan mereka punya pekerja-pekerja yang harus dilindungi. Ya kasihan juga kan pekerjanya, kalau lembaga ini dibubarkan, otomatis kan banyak pekerja yang butuh makan, yang akhirnya ya kasihan gitu loh. Nah ini jadi dilematis. Jadi menurut saya pemerintah harus bertanggung jawab menalangi atau membantu BUMN ini, tapi dengan catatan bahwa ini harus tegas juga, nggak boleh dibiarin terus menerus seperti ini. Memang harus lebih profesional. Saya kira jangan dijadikan jadi sapi perahnya
kalau menurut saya itu nggak tahu ya BUMN-nya yang manja atau pemerintah yang manjain gitu. Jadi itu susah juga di ini. Tapi kemarin saya dengar di DPR itu kan ada KAI sama apa tuh yang pabriknya kereta api itu namanya itu. PT Inka. Inka sama PLN dimaki-maki sama DPR gitu. Cuman yang DPR itu kan politik ya, kadang-kadang satu yang benar, satu nggak setuju, dua setuju, kan saya menang yang dua. Jadi bukan soal benar dan salah kan. Nah kalau menurut saya sih ya kalau BUMN itu kan udah dipegang oleh orang pinter-pinter profesional. Seharusnya nggak layaknya kalau ditambah modal. Kan dia untung di-store ke pemerintah, kemudian mau diambil lagi. Kalau bahasa Betawinya itu borok sikutan. Paling praktis, kalau memang untung, nggak usah distorkan ke pemerintah. Kalau memang ada proyek yang bagus, ya jalanin lagi. Diputer lagi gitu. Kalau nggak ada proyek yang bagus, ya kembalikan ke pemerintah. Seandainya ada proyek yang bagus, kan bisa kerjasama dengan bank. Banknya juga bank BUMN juga, jadi muter kan. Sama-sama sehat gitu, menurut saya sih gitu. Cuman kalau BUMN yang kena korupsi, terus ada yang kena kasus pinjol, ya itu perlu ditinjau ulang. Berarti orang yang kurang profesional yang ada di situ tuh. Saya rasa sih pemerintah memang udah kewajiban ya kalau suntik dana ke BUMN kan. Cuman kan harus pilih-pilih gitu loh, ya kan. Jadi kalau anggaran, apalagi kita kan punya masalah saat ini kan defisit anggaran APBN ya. Ya kan, harus pilih-pilih gitu. Artinya gini, kalau BUMN itu yang dilihat sama ini dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, terhadap devisa negara, bolehlah diberikan suntikan dana ya kan. Ini kan artinya anggaran yang dikeluarkan biasanya efektif ya kan. Tapi kalau untuk BUMN yang lagi ada masalah korupsi, terlilit hutang atau kredit macet, saya rasa jangan dulu lah ya. Iya, betul. Terus selesaikan dulu masalahnya, ya kan, dibenahi dulu semuanya, gitu kan. Ya nanti dikasihkan dana, nanti uangnya buat korupsi lagi, nanti nambah kredit macet lagi, tambah utang lagi, ya kan. Jadi ya saya rasa pemerintah harus bisa pilah-pilah biar anggaran yang digunakan itu efektif, jadi nggak sia-sia gitu. Kalau misalkan untuk suntikan dana yang diberikan nanti anggarannya jadi sia-sia kan sayang ya. Jadi ya disuruh selesaikan dulu masalahnya mereka dulu gitu. Setuju, Bu. Ini kan sebenarnya suntik enak bro. Ini suntiknya enak. Bayangin itu BUMN disuntik dulu, disuntik lagi. Ini kan suntik buatnya kan suntik enak, tetapi kan buat petailan kan ini suntiknya suntik nggak bener. Suntik mati buat rakyat, Pak. Suntik mati. Kita rekomen ini suntik mati aja udah sekalian BUMN dah. Mana ada udah indikasi entah udah korupsi masih dikasih tambahan dana, mana ada cerita kayak gitu. Gitu bro. Itu kan gila itu namanya itu. Mesti kita apain tuh? Itu apa namanya, kalau sampai Kementerian Keuangan juga kasih itu mah apa kita rame-rame ngopi di itu di kementeriannya kita kelewatan kan di zaman Pak Erick Thohir kan kita dengar begitu banyak BUMN yang udah dipangkas. Bahkan di zaman itu waktu Pertamina komisinya Pak Basuki kan, di situ juga baru kita tahu di bawahnya Pertamina itu entah cabang, entah ranting, sampai ratusan itu. Itu begitu banyak, dan BUMN lain juga melakukan hal yang yang bagi-bagi uang juga ke bawah, entah segala macam lah, bikin ini lah, bikin itu, gila itu negara ini. Belum lagi statement yang BUMN korupsi itu masih mau disuntik. Waduh, kita cari suntik enak lah bro, jangan kecil lah, itu ngaco gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan ini jelas, ini kan udah sebenarnya nggak usah dibahas lagi, ini udah kesalahan fatal, ini kesalahan besar. Nah, yang lebih penting lagi, ini tema ini yang udah diangkat, bagaimana supaya menggagalkan itu bro. Diangkat tema bagaimana seperti hal-hal gini yang cenderung larinya ke korupsi itu, bagaimana caranya kita berupaya untuk menggagalkan. Karena kita tahu hukum kita kan belum ada perbaikan. Undang-undang mengenai korupsi yang perampasan segala macam, pemiskinan kan belum.
Nah, saya kira lebih penting kita bukan hanya ngomong di radio lagi apa langkah-langkah berikutnya yang kita rekomend untuk supaya hal ini tidak terjadi. Jadi mereka suntik terus nih. Wanita cantik, matanya lentik. BUMN sakit minta disuntik. Jadi dari dulu tuh ada ya era Orde Lama zaman Bung Karno, corruption under the table, ya kan, masih malu-malu dan jarang-jarang gitu, ya, masih ada idealismenya gitu, ya. Begitu masuk Orde Baru di zaman Mbah Pie Kabare, corruption on the table, ya, di atas meja, ya kan. Sini sono sampai ada anekdot itu apa namanya perusahaan seluruh Indonesia ini mereknya Toshiba, ya Pak. Apa tuh? Tommy Sigit Bambang. Ya. Cuman sekarang di era reformasi ini, zaman SBY, zaman Jokowi, ya, udah kita ngalamin ini 20 tahun nih, itu corruptionnya including the table. Sama meja-mejanya diembat. Di korupsi juga. Ya, saya ada usul nih. Pemerintah kan mau suntik dana untuk ke BUMN. Iya. Boleh-boleh saja. Tapi sebelumnya saya ada usul. Katanya ada BUMN yang bermasalah korupsi. Sebelum disuntik modal ke BUMN, suntik dulu antivirus korupsi ke pejabat BUMN yang terlibat korupsi. Kalau enggak, mereka makin enak dong. Korupsi lagi. Seperti ember bolong diisi terus tapi nggak penuh-penuh, Pak. Itu aja, Pak. Jadi gini, BUMN itu kan ada dua hal. Yang satu yang memang yang berasal dari perusahaan jawatan kayak kereta api, PJKA atau khususnya yang melayani pelayanan publik ya. Yang memang dibutuhkan masyarakat seperti Transjakarta dan sebagainya, misalnya seperti itu. PJKA yang jelas ya, perusahaan jawatan. Kalau sekarang Persero KAI ya, itu memang perlu lah dibantu secara finansial karena memang dia punya misi di samping memberikan pelayanan publik dan juga ada profit oriented. Tapi utamanya dia lebih ke pelayanan publik. Tapi memang ada BUMN yang semata-mata untuk pendapatan profit kepada negara, kan seperti itu ya Pak. Nah, kalau saya melihat kalau BUMN yang memang orientasi profit oriented tanpa memang ada kepentingan pelayanan publik secara umum, itu kalau sampai rugi terus, apalagi disuntik, ini harus dilihat lagi tata kelolanya seperti apa. Karena memang kita tahu BUMN selama ini kan rata-rata pejabatnya atau pejabat-pejabat perusahaan itu kan umumnya kan ditunjuk oleh pemerintah karena pemegang saham utamanya kan pemerintah, Menteri Keuangan. Ya, artinya harusnya Menteri Keuangan melihat lagi pejabat-pejabat yang betul-betul profesional. Apalagi sampai ada oknum-oknum yang melakukan korupsi. Nah, itu juga harus ditindak tegas, yaitu. Dan yang kedua, dari dulu itu kan dari zaman Belanda, itu kan warisan zaman Belanda nih BUMN. Itu BUMN yang sudah tidak memiliki tidak profesional atau selalu rugi, ya di merger atau dilikuidasi lah gitu loh. Kalau emang itu udah nggak menguntungkan, untuk apa dipelihara? Nah, yang penting BUMN itu sedikit, tapi memiliki kinerja yang bagus. Itu yang patut kita pelihara. Atau ya lebih ke arah go public misalnya seperti itu ya. Jadi menurut saya ya, ini pentingnya pengelolaan BUMN ke arah yang lebih profesional ke depannya. Karena biar bagaimanapun ke depan, ini persaingan kan makin ketat. Artinya baik itu di swasta maupun badan usaha milik negara, ini tidak lagi hanya sebagai kayak perusahaan negara, tapi betul-betul dikelola sebagaimana perusahaan-perusahaan yang bersifat profesional. Nah, itu seperti itu Pak. Nah, kalau oknum-oknum yang melakukan korupsi sampai kemudian merugikan perusahaan, ya itu harus ada tindakan tegas, termasuk melihat lagi
kalau perusahaan-perusahaan yang merugi harus dilihat lagi, jangan langsung disuntik, tapi dilihat lagi, direview lagi kinerjanya seperti itu. Hanya perusahaan-perusahaan yang memang menguntungkan, itulah yang perlu disuntik untuk meningkatkan baik kinerja dan keuntungan buat negara. Seperti itu, Pak. Nah, tetap kalau untuk perusahaan yang memang oriented ke pelayanan publik ya itu memang kalaupun rugi, itu kita malu minta, yang penting pelayanan umum itu terlayani dengan baik gitu. Betul. Itu kira-kira seperti jawatan kereta api KAI itu mah terus terang dia kinerjanya sudah bagus saya lihat, cuma kalaupun rugi itu mungkin dari aspek tata kelola lainnya yang mungkin belum perlu diperbaiki. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Setuju ya dengan apa yang dikatakan Bapak itu. Jadi gini, kalau PT KAI itu disubsidi atau diberi bantuan dana, itu memang udah minta ke DPR kalau nggak salah ya 2 triliun terus diberi 1,8 atau gimana, itu sebenarnya untuk ekspansi ya, untuk maksudnya pembelian kereta, kereta lah kayak gitu. Dan KAI itu akhir-akhir ini memang dibutuhkan oleh masyarakat karena peminatnya atau prasarana dan prasarana. Iya, bukan. Maksudnya penggunaannya masyarakat itu menggunakan kereta api sekarang udah cukup bagus gitu ya. Jadi udah naik terus gitu jumlahnya gitu ya. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kalau BK ya, Wijaya Karya ya kalau nggak salah, itu yang ada jeratan korupsi yang lalu kan itu udah ditangkap, dan itu kalau nggak salah investasi bodong atau gimana. Itu ya, negeri kita ini dimanapun itu pasti ada kok korupsi, nggak mungkin nggak ada. Cuman yang saya sayangkan ini BPK-nya itu, ya ampun Tuhan, nggak ngerti deh gua. Cuman ya, singkat katanya BUMN tidak boleh digebiar uyah, artinya tidak boleh dipukul rata semuanya. Bahkan pemerintah tahun ini itu mentargetkan BUMN harus store kepada pemerintah 85 triliun ke labanya, dan tahun lalu itu juga nyetor ke pemerintah cukup besar. Akhir-akhir ini BUMN itu memang storannya cukup besar gitu ya. Jadi dan laba yang paling gede itu adalah Telkom, Main ID, Pupuk Indonesia, BNI, PLN, Pelindo, Semen Indonesia, kayak gitu-gitu ya. Jadi sebenarnya benar Bapak itu tadi, nggak semua, tapi yang nggak beres itu ditutup aja, iya. Kan sebagian memang udah ditutup oleh Pak Erick ya, gitu. Terus kalau yang Indofarma ya, kalau nggak salah tadi atau apa itu anak usaha Bio Farma, itu anak usaha dari Kimia Farma ya, kalau nggak salah. Nah ini itu adalah penyalahgunaan daripada dana, dan ya termasuk dana ya, dana perusahaan. Pertanyaan saya itu ya, inspektoratnya itu gimana ya? Terus BPK-nya gimana? Kok saya dengarnya dari menteri, wakilnya menteri kalau nggak salah itu ngomong bahwa ini sedang diaudit, kita nunggu auditnya BPK. Loh, gimana toh? Kan saya bingung, padahal itu udah terbuka ke publik bahwa lembaga tersebut menyalahgunakan KTP-nya perusahaan, KTP-nya staf untuk pinjol kayak gitu, pokoknya untuk pinjaman kayak gitu. Dan juga sudah terbongkar kan kalau perusahaan sendiri juga pinjam online kayak gitu-gitulah. Lah, pertanyaan saya kok Arya Sibulinga kalau nggak salah namanya itu tuh kok masih ngomong katanya kita masih nunggu hasil daripada BPK. Ini loh di Indonesia ini ya, gimana ya, saya bingung. Masa sih bener ya kita itu harus import auditor kayak gitu, atau import hakim, jaksa. Aduh, bingung saya ngeliat. Iya loh, bener loh, kita gini ya,
banyak perusahaan itu nggak berani investasi di Indonesia, itu bukan tidak tergiur dengan SDA-nya Indonesia, bukan tidak tergiur dengan pasarnya Indonesia. Pasar maupun SDA Indonesia itu bagus, tapi yang ditakutkan adalah governance-nya dan law enforcement-nya. Lah, ini dua yang membuat kita itu jadi governance ya, otomatis dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, dari lurah, camat, semuanya lah udah kayak gitu. Itu kan udah ya gimana ya, apa nggak main 4-4 gulipat terus. Saya tadi juga ngelihat lagi Zulkifli Hasan itu gayanya habis ngomong 200% terus tadi sidak ke gudang, nggak tahu deh kayak gitu-gitu. Ini kan membuat maksudnya gaduh, bukan kerjanya yang benar gitu loh. Kalau kerja yang benar itu ya seharusnya beberapa menteri, misalnya menteri industri, menteri UMKM, menteri itu ekonomi kayak gitu, itu kan bekerja sama terus membriefing mereka gimana caranya untuk meningkatkan prestasinya, kan kayak gitu. Terus juga daya saingnya, kan seperti itu. Keluhan kalian apa sih, kenapa kok nggak bisa bersaing hasil produksinya, kan seperti itu seharusnya. Jangan seperti menteri tenaga kerjanya sekarang kurang cuman berapa bulan jabatannya, baru ke Cina untuk survei, untuk ngelihat bagaimana cara buruh di Cina bekerja. Oh my god. Lah, hal kayak gini kan lucu banget. Terus so what gitu loh, kalau kamu udah tahu bagaimana cara kerjanya di Cina, terus kamu bawa pulang untuk apa? Emang siapa yang mau ngangkat lu lagi jadi capek deh. Pendapat saya gini, itu kan udah pernah mengalami kerugian, ya korupsinya termasuk kepala-kepala anunya itu juga suka duit. Ya suka duit bukan masa untuk dengan saya juga suka duit. Tapi kalau keterlaluan, yang namanya keterlaluan, sudah pernah rugi malah mau disuntik duit gitu. Ya, kita lihat Konoha ini makin lama makin lucu ya. Jadi orang yang melakukan pidana asli ya, pidana asli bukan pidana yang dibikin-bikin, karena kan banyak di sini orang nggak salah jadi pidana, yang penting ada setoran uang. Lucu nih, benar jadi salah, salah jadi benar. Habis itu kalau salah pun korupsi, ntar diampunin, dikurangin hukumannya, diapain. Ini bangsa ini mau kemana sih gitu loh. Kira-kira nih kalau saya lihat ya siap-siap tenggelam aja gitu loh. Aneh, maksudnya kok orang salah udah jelas-jelas pidana merugikan, ntar ada potongan ini, potongan itu. Dan saya lihat pemimpin kita ini sekarang heran ya, punya menteri banyak, semuanya bermasalah. Kalau semuanya bermasalah berarti pemimpinnya nggak beres gitu loh. Dan itu dipakai terus lagi, saya juga bingung, digaji lagi, boleh nyolong lagi. Terima kasih. Komentar saya lihat bangsa kita makin lama makin kacau ya. Demokrasi seperti Amerika kacau ya, sama kacau seperti negara India, sama tuh. Kamu lihat di negara India kacau kan? Ya, aduh, pokoknya kurang lebih deh abang adik deh sama India deh. Bangsa kita sekarang mana religius juga, negaranya udah kacau. Caranya nih kayaknya kalau mama bilang sih salah ya. Jadi dicari cara seperti ini, cara A, cara B, cara C. Tapi yang akar, asal muasal akarnya itu nggak diberesin, yaitu korupsi. Jadi kalau menurut mama sih percuma aja. Barusan kemarin kayaknya mama dengar katanya mau menggenjot pendapatan negara. Tapi sekarang mau disuntik pakai modal. Aduh. Iya, kalau saya lihat ya, ini BUMN ini kan penggerak ekonomi. Jadi memang banyak yang penugasan atau ya banyak proyek lah intinya. Ya kalau ada korupsi itu ya yang diberesin korupsinya, jangan BUMN-nya yang dimatiin. Jadi kita memang perlu menyuntik dana lagi itu untuk keberlangsungan jalannya proyek, jalannya ekonomi Indonesia. Nah, tapi yang korup ini harus dicari dan ditangkap.
Nah, supaya nggak korup lagi, kita import aja. Import apanya? Sumber dayanya lah. Kita buka untuk jadi CEO, untuk jadi direktur operasional, untuk jadi jajaran-jajaran petinggi-petinggi itu jangan orang Indonesia. Kita sudah tahu orang Indonesia yang duduk di situ pasti korupsi. Nah, kita panggil lah orang-orang asing. Nah, duduk di situ sampai bagus. Nanti baru pelan-pelan tarik lagi masuk orang Indonesia belajar. Seperti itu aja. Kan kita juga belajar kayak pembangunan KCIC itu kan banyak orang asing ya yang ngerjain dan terbukti hasilnya bagus. Kalau kita lihat naik tol layang MBZ, kita udah kayak naik ular ya, naik turun begitu ya. Tapi juga geledak gitu. Nah, sedangkan kita lihat sampingnya itu yang kereta cepatnya kan, lurus bener jalannya. Ya, itu udah kelihatan karya anak bangsa kayak gimana, karya asing kayak gimana. Nah, kita belajar dulu lah dari asing supaya lain kali kita bisa maju kan seperti itu. Nah, terkait dengan contohnya Wika itu tahun ini membukukan rugi sampai 7 triliun kalau nggak salah. Tapi ternyata ruginya ini karena penugasan untuk masuk ke KCIC. Nah, itu kan namanya kan matiin perusahaan sehat. Suruh maksa untuk di kereta cepat, tapi di Wika-nya suruh keluar modal. Ternyata bukan keluar modal, dia harus membuka surat utang sebesar penugasan itu. Berarti sama sekali tidak punya uang untuk penugasan. Nah, ini kan salah besar. Sebenarnya pemerintah sendiri yang membunuh BUMN. Mana gini-gini kalau BUMN kita kan terlalu banyak ya, jadinya nggak fokus gitu. Mestinya kan itu ada BUMN yang sistemnya penugasan. Kalau sistemnya penugasan itu nggak usah dibikin persero, karena walaupun saya lihat itu pemerintah sekarang udah ngasih untung profit banyak tuh sampai 20%, 15%, tetap laporan tahunnya tetap rugi karena pengelolaannya itu nggak profesional. Makanya kalau yang kayak KAI itu kan penugasan, bikin jalan tol, bapaknya mau penugasan boleh, mau bisnis boleh. Kalau kayak Bulog itu penugasan, itu mestinya nggak usah dibikin persero. Udah sistemnya gajian, pakai SOP, syaratnya gini-gini ini, standarnya begini. Jadi nggak semuanya terlalu banyak persero. Kadang-kadang direkturnya bikin cucu, bikin anak, itu jadi sarang korupsi cucunya. Kayak itu kan, kayak toko obat itu kan, Anda pabrik obat tapi bikin toko obat. Akhirnya di bawah cuma bayar kontrakan ruko-ruko, jadi sarang korupsi. Itu kan nggak profesional. Udah fokus aja. Kalau pabrik obat ya bikin pabrik obat. Kalau penugasan ya penugasan, nggak usah dibikin persero untuk enggak, ya kan? Ya, oke. Untuk enggak, tapi acak-acakan doang. Makasih. Matur ing Madya Mangunkarso. Ngarso ambangun korupsi, masih membangun dinasti, muri cawe-cawe. Tapi senawak dewi malu lah. Tapi di kalangan orang Jawa itu Mbak, BUMN itu ini budaya ya. Kan pendengarmu banyak yang bukan orang Jawa. Di dalam budaya Jawa itu BUMN itu singkatannya Badan Usaha Milik Nenek. Nah, bersama cucu itu memanjakan sekali. Kalau anaknya ngelarang itu ngumpet-ngumpet neneknya ini memanjakan. Iya, betul. Mau es krim dibeliin, mau apa lagi dibeliin gitu. Iya, benar-benar. Ujungnya nanti kena aman dari cucunya. Mbak, nanti waktu pelantikan presiden, wakil presiden, dan gubernur, bupati semuanya, yang ngangkat sumpah itu jangan ketua MK. Sumpahnya satu, kalau kalian korupsi, kayak sumpahin kalian semuanya ya. Itu aja. Terima kasih. BUMN, Wika kemarin korupsi, Utama Karya korupsi yang di Sumatera itu. Gimana nih, kok malah ditambahi dana lagi, disuntik lagi. Saya setuju dengan Bapak tadi. Ini disuntik mati saja lah. Ini aja, BUMN boleh disuntik yang hidup, yang mati dimatiin, sekalian koruptornya disuntik mati. Masa BUMN-nya disuntik, koruptornya enggak? Sekali-sekali suntik matilah satu gitu, yang lain baru buka matanya, oh bisa suntik mati.
Gila, memang pemerintah mah nggak ada, udah cara berpikirnya error. Itu BCA nggak perlu disuntik dana. Pantai Indah Kapau nggak perlu disuntik dana. Mereka semua fine-fine saja kok. Sukses lagi. Kayaknya sih semua ini udah bagi-bagi aja dah. Gue suntik kamu kasih saya berapa lah. Rame-rame lah berjamaah nih, haji mumpung ini tinggal berapa bulan, 2 bulan. Ya jadi tegakkan hukum lah. Hukumnya ditegakkan, hukuman mati ditegakkan, mau suntik mana aja silakan. Saya setuju sekali, mau suntik berapa itu. Yang penting korupsi, suntik mati. Yang nggak bisa kerja, dipensiunkan. Udah, jangan karena berjasa saat ada pemilu, ya kan? Ambil taruh aja, Mbak Nina aja coba ditaruh di apoteker, mati semua orangnya. Itu BUMN kalau disuntik kan, namanya kalau disuntik kan sakit itu. Kayak digigit semut ya Pak. Disuntik kan sakit, berarti kan udah parah itu. Ya, sakitnya karena komplikasi kan parah itu. Disuntik berapa kali, ya tetap parah. Namanya kan begini. Jadi negara ini rasa gengsi itu loh. Gengsi, modalnya orang lain, modal BUMN disuntik berapapun, ya bisa bangkrut. Karena manajemennya nggak ditata dengan rapi. Jadi fungsinya seperti korupsi itu yang bisa dihitung aja kok. Orang ini menjabat berapa tahun, 1 tahunnya berapa, gajinya berapa, itu bisa dihitung itu. Semua pejabat bisa dihitung lah. Jadi kalau kereta api cepat boleh waktunya beli, bikin ya rasa beli lah. Kenapa harus memaksakan diri? Ya sesuai kemampuan lah. Jadi rasa gengsi. Jadi kalau negara maju tapi pinjaman ini banyak, mengorbankan orang banyak, kasihan lah penyelenggara yang di bawah. Yang di atas sih kebijakan di atas tidak masalah. Pelaksanaan yang di bawah ini loh, kasihan. Saya kan pernah di pelaksanaan di bawah, kasihan. Dari perencana sampai pelaksanaan ngitung semua sampai atas. Nanti ada pajak dan sebagainya yang ngeri lah. Nanti masa harus sampai gitu terus negara kita itu. Kasihan lah. Insur kita itu banyak, tapi kalau kondisi seperti ini kan ya malas juga kan. Animonya kecil. Tenaga hari kita itu banyak loh. Mampu sebenarnya lah. Cuma lihat sikonnya tidak kurang bagus lah. Iya, kalau BUMN sekarang terutama yang bergerak di bidang konstruksi ya, dari mulai PP, Nindya Karya, Utama Karya, Waskita Karya, memang sebenarnya kondisinya memang nggak sehat-sehat banget sih gitu loh kondisi. Cuma balik lagi suntikan modal untuk perbaikan, oke, tapi ada parameter yang harusnya dari pemerintah juga punya buat kepada mereka perusahaan-perusahaan BUMN ini gitu loh. Dan jangan tiap tahun perlu disuntik mulu gitu loh. Ya kan, karena kalau namanya yang dibilang Bapak tadi sebelumnya, kalau disuntik berarti kan sakit kan. Nah, sakit ini kan harus perbaikin gitu loh. Nah, perbaikin ini gimana caranya? Dari pemerintah kan ada isu yang katanya mau di-mergerin nih semua BUMN konstruksi gitu loh. Mungkin dikecilkan, nggak sekarang ini kan cukup banyak gitu kan. Dikecilin aja jadi 3 terbesar gitu loh. Ya, dulu kayak Bank Mandiri, Bank Lapas segala macam di-merger jadi satu kan, jadi Bank Mandiri gitu ya dulu kan. Nah, kenapa tidak dilakukan seperti itu gitu loh, supaya secara mengelola manajemennya juga bagus gitu. Terus yang bermasalah tadi juga harusnya bisa dipangkas gitu kan. Ya sekarang sebenarnya dari pemerintah juga terkait masalah korupsi dan lain-lain itu juga penegasannya saya rasa sih hukumannya terlalu ringan juga ya. Itu cuma 10 tahun. Modelnya sistemnya ya namanya udah korupsi, dia jangan bilang lagi ada bahasanya ini aset pribadi yang didapat sebelum ini. Ya ada sikat aja semua gitu loh.
dimiskinkan aja gitu loh. Kenapa mesti di bahasanya dimanusiakan gitu loh. Ya kan dia emang korupsi mikirin manusia yang lain, enggak kan gitu loh. Nah, kenapa yang hal kayak gitu nggak coba dipahami dari segi logikanya deh gitu loh. Ya kan manusia udah tahu korupsi itu bukan yang bagus, merugikan orang banyak. Kenapa nggak dihabiskan gitu loh? Jadi sekalian aja buat sengsara keluarga 7 turunan gitu loh. Ya kan atau dihukum mati sekalian gitu loh. Ya kan sebagai suatu kejahatan yang amat sangat gitu loh kan. Kayaknya Indonesia tuh terlalu apa ya bahasanya ya? Lembek. Iya, lembek, cemen lah bahasa kasar gitu. Ya kan, perusahaan-perusahaan yang korupsi kayak begitu, kayak dulu kan sempat ada kasusnya Mas kita itu yang proyek fiktif gitu kan, itu kemana ke kasusnya, diem aja tuh, nggak ada kelanjutannya, ada mayem aja kayaknya, ya kan nggak di blow up sama sekali, ya pasti kan ada unsur kepentingan segala macam dari tinggi di atas gitu loh, makanya carut marutnya pemerintah kita juga ya mau siapapun presidennya tetap akan ada gitu loh selama mereka yang bertengger pada pejabat itu masih under table-nya tetap kenceng gitu loh ya. Jadi ini bagi semua ya integritasnya Indonesia ini masih dipertanyakan lah terhadap baik pejabat, polisi, jaksa segala macam terhadap kemajuan Indonesia tahun 2045 katanya kan Indonesia emas. Ya kan mau dibawa kemana gitu loh. Betul mau sampai apa enggak gitu loh. Itu aja. Kalau saya pikir ya itu harus dilihat dulu itu BUMN-nya bisnisnya apa dulu, terus mencakup untuk kesejahteraan rakyatnya seperti apa gitu, mencakup ke layanan masyarakatnya. Kalau saya ambil contoh PT KAI ya. Setahu saya, sehingga saya sejak dulu dipegang Pak Ignatius Jonan sampai sekarang tuh KAI itu terus berkembang, itu pelayanannya sangat baik sekali hingga sekarang. Jadi ya kalau memang itu harus disuntik karena memang terus berkembang dan melayani masyarakat, saya pikir nggak ada masalah. Tapi kalau untuk yang lain-lain yang kurang gitu jelas ya mungkin nggak usah gitu ya. Kecuali memang udah dijelaskan secara terbuka programnya seperti apa, hasilnya seperti apa, biar masyarakat yang lihat gitu. Sekarang saya ingat satu contoh kasus korupsi PT Taspen. Sampai sekarang kayaknya ya seperti asap aja hilang gitu. Masyarakat tahu apa. Jadi seperti itu aja sih opini saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Mitra bisnis, demikian sesi Businessman Opinion kali ini. Terima kasih Anda sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.